Bayangkan, ada seorang anak kecil yang buta sejak usia dini. Ia tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tapi kelak namanya disebut jutaan kali setiap hari, bahkan hingga akhir zaman. Jika hari ini kita membaca sabda Rasulullah dan merasa yakin itu benar, maka bisa jadi itu karena satu nama, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ia berjalan ribuan kilometer, menahan lapar, menghafal ratusan ribu hadis, dan hanya memilih 7.275 hadis dengan kehati-hatian yang membuat para ulama gemetar. Inilah kisah seorang manusia yang hidupnya diwakafkan untuk kebenaran. Kisah Imam Al-Bukhari, penjaga keaslian sabda Nabi dengan julukan Sayyidil Muhaddisin, pemimpin para ahli hadis. Ikuti kisahnya sampai selesai dalam Kisah Hikmah. Bagian ke-1. Kisah unik Imam Al-Bukhari. 1. Lahir tanpa ayah, kehilangan penglihatan. Imam Al-Bukhari lahir tahun 194 Hijriah di Bukhara atau Uzbekistan. Sekarang, ayahnya wafat saat ia masih kecil. Lebih memilukan lagi, ia kehilangan penglihatannya. Ibunya menangis setiap malam, sampai suatu hari ibunya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena doamu. Pagi harinya, Al-Bukhari bisa melihat kembali. 2. Hafal hadis sejak usia 10 tahun. Di usia 10-11 tahun, ia mulai mengoreksi guru hadisnya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sudah duduk di majelis-majelis hadis para ulama besar di Bukhara. Tubuhnya kecil, wajahnya tenang, lebih sering diam. Tak ada yang menyangka, anak itu kelak akan mengguncang dunia ilmu hadis. Suatu hari, di sebuah majelis hadis, seorang guru besar hadis sedang membacakan sanad. Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Al-Bukhari kecil tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan sopan, ia berkata, "Wahai Ustadz, sanad itu keliru." Seluruh majelis terdiam. Seorang anak kecil berani mengoreksi guru. Sang guru tersenyum, sedikit heran. Coba jelaskan, wahai anak kecil. Dengan suara tenang, Al-Bukhari berkata, Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Yang benar adalah Az-Zubair bin Adi meriwayatkan dari Ibrahim. Sang guru terkejut. Ia membuka kembali catatannya, menelusuri kitab-kitabnya. Dan ternyata anak kecil itu benar. Guru itu pun berkata dengan jujur, Engkau benar, nak. Sejak hari itu, para ulama mulai memperhatikan anak kecil ini. Bukan karena keberaniannya, tapi karena ketelitian luar biasa dalam menghafal sanad dan perawi. Padahal saat itu, Imam Al-Bukhari belum menulis apapun. Semua hadis, sanad, dan perawi ribuan, jumlahnya tersimpan rapi di dalam hafalannya. 3. Anak yatim yang tumbuh dalam doa. Ayah Imam Al-Bukhari wafat saat ia masih kecil. Namun ayahnya meninggalkan warisan terbesar, harta yang halal, dan doa yang bersih. Ayahnya pernah berkata, "Aku tidak pernah memberi keluargaku dari harta yang syubhat." Dari sinilah lahir keberkahan ilmu Al-Bukhari. 4. Menolak bermain demi menghafal hadis. Saat anak-anak lain bermain, Al-Bukhari kecil duduk dengan kitab dan hafalan, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya telah terpaut pada ilmu. Ia sering berkata, Aku menemukan kenikmatan dalam hadis, sebagaimana anak-anak menemukan kenikmatan dalam bermain. 5. Sudah berniat menjaga kemurnian hadis sejak kecil. Di usia belasan tahun, Al-Bukhari sudah berkata, Aku tidak menulis hadis, kecuali yang syahih. Niat ini kelak melahirkan Syahih Al-Bukhari, kitab paling otentik setelah Al-Quran. 6. Didoakan guru-gurunya sejak kecil, karena adabnya yang tinggi,
ketekunannya, dan ketajaman hafalannya. Banyak gurunya mendoakan, anak ini akan menjadi imam besar umat ini, dan doa itu benar-benar terjadi. Bagian kedua, kisah perjuangan Imam Al-Bukhari. 1. Awal pengembaraan. Berpisah dari ibu di usia sekitar 16 tahun, setelah menunaikan haji bersama ibunya, Imam Al-Bukhari mengambil keputusan besar. Ia tidak pulang ke Bukhara, ibunya kembali sendiri. Sang anak memilih tinggal di Makkah dan Madinah untuk tenggelam dalam lautan hadis. Keputusan itu berat, namun inilah awal pengembaraan panjang 16 tahun. 2. Makkah dan Madinah. Pondasi keilmuan di tanah haram Al-Bukhari. Menghafal hadis di Masjidil Haram, menulis hadis di Masjid Nabawi. Belajar langsung dari para ulama Hijaz, disinilah niat besar itu lahir. Aku tidak akan menulis hadis, kecuali yang benar-benar syahih. Di dekat makam Rasulullah, ia mulai menyusun kerangka Syahih Al-Bukhari. 3. Basroh dan Kufah. Menguji hafalan dan sanad. Dari Hijaz, ia menuju Irak. Basroh, Kufah, dua kota ini penuh dengan perawi hadis, dan juga penuh riwayat lemah dan palsu. Imam Al-Bukhari menguji perawi satu persatu, menolak hadis dari orang yang akhlaknya tercela, menghafal lebih dari 100.000 hadis syahih. Di sini, namanya mulai dikenal sebagai Hafiz, yang tak pernah salah sanad. 4. Baghdad dan ujian para ulama besar. Pada abad ketiga Hijriah, Baghdad bukan sekadar kota, ia adalah jantung peradaban Islam. Tempat berkumpulnya ulama hadis, fuqaha, ahli bahasa, dan pemikir besar. Nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah lama terdengar. Seorang pemuda dari Bukhara yang dikabarkan memiliki hafalan hadis luar biasa, mampu menghafal ratusan ribu hadis lengkap dengan sanadnya. Namun para ulama Baghdad berkata, Ilmu tidak cukup dengan cerita, ia harus diuji. Maka disusunlah ujian paling berat yang pernah dialami seorang ahli hadis. Para ulama Baghdad sepakat untuk menguji Imam Al-Bukhari secara terbuka. Mereka menunjuk 10 ulama ahli hadis, masing-masing membawa 10 hadis, total 100 hadis. Namun hadis-hadis ini tidak dibacakan secara normal. Strategi licik tapi ilmiah. Setiap hadis, sanadnya ditukar, nama perawi diacak, matan hadis dipasangkan dengan sanad yang salah. Tujuannya, apakah Al-Bukhari hanya hafal teks, atau ia benar-benar menguasai sanad dan ilmu hadis secara mendalam? Hari ujian, majelis ilmu yang menegangkan. Majelis dipenuhi ulama, penuntut ilmu, dan tokoh Baghdad. Imam Al-Bukhari duduk dengan tenang, masih muda, wajahnya bersahaja. Ulama pertama berdiri dan membacakan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh fulan dari fulan dari fulan, padahal sanadnya salah total. Jawaban Imam Al-Bukhari. Dengan tenang ia menjawab, Aku tidak mengenal hadis ini. Orang-orang mulai berbisik. Hadis kedua dibacakan. Jawabannya sama. Aku tidak mengenal hadis ini. Begitu seterusnya. Kegelisahan majelis. Setelah 10 hadis, 20 hadis, 50 hadis, Imam Al-Bukhari terus menjawab sama. Aku tidak mengenal hadis ini. Sebagian orang mulai berprasangka. Katanya hafalannya kuat, mungkin namanya saja yang besar. Bahkan beberapa ulama saling berpandangan. Namun, Imam Al-Bukhari tetap tenang. Titik balik. Keajaiban ilmu. Setelah semua 100 hadis dibacakan, Imam Al-Bukhari berkata dengan penuh adab,
Adapun hadis pertama yang engkau bacakan, sanadnya seharusnya begini. Hadis kedua, sanadnya begini. Lalu, ia mengulang 100 hadis sekaligus, menyebutkan hadis yang salah, menjelaskan kesalahannya, menyebutkan sanad yang benar tanpa melihat catatan, tanpa ragu, tanpa satu kesalahan pun, satu persatu. 100 hadis, lengkap. Majelis terdiam. Pengakuan ulama Baghdad. Para ulama berdiri, sebagian meneteskan air mata. Mereka berkata, Kami belum pernah melihat orang seperti ini. sejak hari itu, para ulama Baghdad sepakat. Imam Al-Bukhari adalah imam dalam ilmu hadis. Bukan hanya karena hafalan, tetapi karena ketelitian, pemahaman, dan kejujuran ilmiahnya. 5. Mengembara 16 tahun. Al-Bukhari menghabiskan 16 tahun mengelilingi dunia Islam. Makkah, Madinah, Baghdad, Syam, Mesir, Khurasan, semua ditempuh tanpa kendaraan, hanya dengan iman dan tekad. 6. Menyaring 600 hadis. Ia menghafal lebih dari 600.000 hadis. Namun saat menyusun Syahih Al-Bukhari, mandi, sholat 2 rakaat, istikharah, baru menulis 1 hadis. Dari ratusan ribu, hanya 7.275 hadis yang lolos. 7. Ujian fitnah besar. Setelah lama mengembara, Imam Al-Bukhari datang ke Naisabur. Kota ilmu yang besar, ia disambut ribuan murid. Majelisnya penuh sesak, namun di kota itu juga tinggal Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ulama besar dan berpengaruh. Awalnya, hubungan mereka baik, namun ketenaran Imam Al-Bukhari mulai menggeser pusat perhatian, membuat sebagian orang iri, menyulut persaingan tersembunyi. Isu sensitif, lafaz Al-Quran. Suatu hari, Imam Al-Bukhari ditanya, apakah lafaz bacaan Al-Quran makhluk? Pertanyaan ini sangat sensitif, karena kaum Mu'tazilah berkata Al-Quran makhluk. Ahlus Sunnah berkata, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jawaban Imam Al-Bukhari, beliau menjawab dengan sangat ilmiah dan hati-hati. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun perbuatan manusia seperti suara dan bacaan adalah makhluk. Jawaban ini benar secara akidah. Namun, fitnah mulai menyebar. Jawaban itu dipelintir. Sebagian orang menyebarkan kabar, Al-Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk, padahal itu dusta besar. Imam Az-Zuhli pun memperingatkan, jangan hadiri majelis Al-Bukhari. Murid-murid mulai menjauh. Majelis yang dulu penuh, kini kosong. Nama besar berubah menjadi tuduhan berbahaya. Kesunyian seorang imam. Imam Al-Bukhari tidak membalas, tidak menyerang, tidak membela diri dengan emosi. Ia hanya berkata, Aku hanya mengatakan apa yang diyakini para ulama Ahlus Sunnah. Namun fitnah lebih cepat dari kebenaran. Akhirnya beliau meninggalkan Naisabur, kota yang dulu memuliakannya. Ujian terakhir, diusir dari kampung sendiri. Belum selesai. Ketika beliau kembali ke daerahnya, Bukhara, penguasa setempat, meminta, Ajari anak-anakku secara khusus di istana. Imam Al-Bukhari menolak dengan tegas, namun lembut. Ilmu tidak datang ke istana. Penguasa yang harus datang ke majelis ilmu. Akibatnya, ia diusir. Dilarang mengajar, diperintahkan meninggalkan kota. Akhir yang sunyi. Imam Al-Bukhari pergi ke Khartang, desa kecil dekat Samarkand. Di sanalah, dalam kesendirian dan sakit, beliau berdoa. Ya Allah, bumimu terasa sempit bagiku, maka ambillah aku kepadamu. Tidak lama setelah itu, Imam Al-Bukhari wafat sendiri, terasing,
dan difitnah. Namun Allah membela kekasihnya. Hari ini, Sahih Al-Bukhari menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Namanya disebut dengan penuh hormat. Fitnahnya terlupakan, ilmunya abadi. Bagian ketiga, 7 karya besar Imam Al-Bukhari. 1. Al-Jami Asy-Syahih atau Sahih Al-Bukhari, karya terbesar dan paling monumental. Isi kurang lebih 7.563 hadis, dengan pengulangan 2.600 hadis tanpa pengulangan. Disusun selama 16 tahun, setiap hadis dipilih dengan syarat paling ketat. Keistimewaan dan manfaat kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran, menjadi rujukan utama akidah, fikih, akhlak, melatih ketelitian sanad, dan pemahaman hadis, menjadi standar validitas hadis hingga hari ini. 2. Al-Adab Al-Mufrad, kitab akhlak dan adab keseharian. Isi adab kepada orang tua, etika pergaulan, akhlak sosial, dan keluarga. Manfaat, membentuk akhlak Islami praktis, cocok untuk kajian umum dan keluarga, relevan sepanjang zaman, termasuk Gen Z. 3. At-Tarikh Al-Kabir, ensiklopedia besar perawi hadis. Isi biografi ribuan perawi hadis, penilaian kejujuran dan kredibilitas mereka. Manfaat, fondasi ilmu jarh wa ta'dil, membantu memilah hadis sahih dan doif, digunakan oleh seluruh ulama hadis setelahnya. 4. At-Tarikh Al-Awsat, versi ringkas dan fokus dari Al-Kabir. Isi data perawi dengan catatan penting, fokus pada perawi bermasalah atau unik. Manfaat, memudahkan penelitian hadis, rujukan cepat bagi penuntut ilmu, menunjukkan ketelitian Imam Al-Bukhari. 5. At-Tarikh Asy-Syahir, ringkasan biografi perawi hadis. Isi biografi singkat, fakta inti setiap perawi. Manfaat, cocok untuk pemula dalam ilmu hadis, pengantar memahami sanad, mempermudah hafalan dan kajian. 6. Raf'ul Yadain fi Shalah, pembelaan dalil mengangkat tangan saat sholat. Isi hadis-hadis sahih tentang Raf'ul Yadain, bantahan ilmiah tanpa emosi. Manfaat, mengajarkan adab khilaf, menunjukkan cara berdalil yang santun, menguatkan pemahaman fikih sunnah. 7. Khalq of Al-Ibad, karya akidah di tengah fitnah besar. Isi penjelasan bahwa Al-Quran kalamul, perbuatan manusia adalah makhluk. Manfaat, meluruskan akidah ahlu sunnah, membantah Mu'tazilah dengan dalil, menjadi sebab fitnah terhadap beliau, namun juga bukti kejujurannya. Imam Al-Bukhari bukan hanya penghafal hadis, tetapi arsitek peradaban ilmu. Karyanya menjaga kemurnian sunnah, menjadi standar ilmiah umat Islam, tetap relevan lebih dari 1.200 tahun. Bagian keempat, 7 hikmah kisah Imam Al-Bukhari. 1. Mimpi besar butuh konsistensi, bukan viral. Hikmah, Imam Al-Bukhari tidak terkenal karena satu momen viral, tetapi karena konsistensi belajar puluhan tahun. Saat ini, kita hidup di era cepat dan instan. Semuanya mudah viral, namun juga mudah tenggelam. Namun kisah Al-Bukhari mengajarkan, hasil besar lahir dari proses panjang yang sering tidak terlihat. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada semangat di awal lalu hilang. 2. Usia bukan batasan untuk jadi hebat. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan sanad gurunya, bukan karena sombong, tapi karena ilmu dan adabnya matang. Anak muda tidak perlu menunggu tua untuk berdampak. Yang penting, belajar serius dan tetap rendah hati. 3. Standar tinggi itu penting, walau capek. Dari 600.000 hadis, Al-Bukhari hanya memilih sekitar ke 7.000. Ia rela membuang ribuan hal hampir benar
demi menjaga yang paling benar. Saat ini, di era hoax dan konten asal-asalan, punya standar tinggi itu capek dan melelahkan, tapi menyelamatkan dan bermanfaat baik untuk semua orang. 4. Jujur itu mahal, tapi menyelamatkan. Imam Al-Bukhari menolak hadis dari perawi yang akhlaknya buruk, meski hafalannya kuat. Bagi beliau, karakter lebih penting dari kepintaran. Saat ini, skill tanpa integritas sama dengan bahaya. Jujur mungkin berat, tapi jujur bikin hidup tenang. 5. Proses sepi lebih berharga daripada sorotan. 16 tahun Al-Bukhari mengembara, rasa lapar, sendiri, jauh dari rumah. Saat itu, tak ada kamera, tak ada tepuk tangan. Saat ini, fase paling menentukan dalam hidup sering terjadi saat tidak ada yang melihat, meng-like, atau memberikan tepuk tangan. 6. Doa orang tua bisa mengubah takdir, kesembuhan mata Al-Bukhari, dan keberkahan ilmunya lahir dari doa ibunya. Ilmu tanpa doa itu berat, terutama doa seorang ibu. Doa tanpa usaha itu kosong. Saat ini, restu orang tua bukan formalitas, tapi bahan bakar perjalanan hidup. 7. Hidup sederhana, warisan abadi. Imam Al-Bukhari wafat tanpa harta berlimpah, namun namanya hidup ribuan tahun. Ia tidak mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar karyanya. Saat ini, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan untuk banyak orang. Bagian kelima, biografi Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Lahir 13 Syawal 194 Hijriah. Tempat lahir Bukhara sekarang, Uzbekistan. Wafat 1 Syawal 256 Hijriah. Julukan Sayyidil Muhaditsin, Imam Ahlul Hadis, Amirul Mukminin fil Hadis. Julukan ini diberikan karena kedalaman ilmu, ketelitian, dan kewibawaannya dalam menjaga hadis Rasulullah. Latar belakang keluarga Imam Al-Bukhari lahir dari keluarga saleh dan berilmu. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, adalah seorang ahli hadis dan murid ulama besar seperti Imam Malik. Ayahnya wafat saat Al-Bukhari masih kecil, namun meninggalkan harta yang halal, doa yang tulus, teladan kejujuran. Ibunya adalah perempuan salehah yang sangat mementingkan pendidikan dan doa. Imam Al-Bukhari telah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun hingga hari ini, namanya masih disebut, karyanya masih dibaca, dan ilmunya masih menjaga sabda Rasulullah. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan ketenaran dunia. Jika kamu hidup di zaman beliau, apakah kamu sanggup berjalan sejauh itu demi kebenaran? Jika kamu punya waktu seperti beliau, ilmu apa yang akan kamu jaga? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share, agar kisah para penjaga sunnah ini terus hidup di hati generasi kita. Ikuti terus kisah lainnya dalam Kismah, Kisah Hikmah.